Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Astuti Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum kelas B. Begitu pula dengan rekan-rekan manajemen dakwah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, hidayah serta nikmatnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat melaksanakan diskusi ini secara online. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, saya Hari Sukma Saputra selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Mbak Oktaviana Molatul Muktikoh NIM 36227, Mbak Atina Nur Amila 36240, Mbak Putri Artika Fitriani NIM 36241, Mbak Ilmi Nur Imamah NIM 36252, serta Mbak Hikmah Fitriani 36255. Adapun materi yang akan kami jelaskan adalah Filsafat Abad Modern 2 yang meliputi idealisme, materialisme, dan positivisme. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Jadi, idealisme itu merupakan suatu pandangan yang mengatakan bahwa realitas itu terdiri dari ide, pikiran, ataupun jiwa. Idealisme itu lebih menekankan ide atau pikiran itu sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Aliran filsafat idealisme abad ke-19 Masehi merupakan kelanjutan dan pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang pada abad ke-17. Pada umumnya pengikut aliran ini filsafatnya bersumber dari filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan yang hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia untuk lebih ke kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan ini tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik, tetapi mengutamakan pada nilai dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran idealisme dan pemikirannya. Di sini terdapat 6 tokoh. Yang pertama adalah Plato. Plato merupakan tokoh yang pertama kali menjelaskan mengenai aliran idealisme. Ia merupakan murid dari Socrates. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia menganggap bahwa ide merupakan sesuatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Artinya bahwa ide itu merupakan sesuatu yang nyata, dan yang nyata itu merupakan bentuk dari sebuah ide. Selanjutnya, Vincent Johann Gottlieb. Ia merupakan seorang filosof Jerman. Ia belajar teologi di Jena. Pada tahun 1810 Masehi hingga 1812 Masehi, ia menjadi rektor di Universitas Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Pemikiran Vincent yaitu manusia memandang objek
benda-benda dengan inderanya. Maksudnya adalah pengetahuan mengenai benda-benda itu, bagaimana mereka menampakkan diri kepada kita sebagai representasi. Kemudian Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah yang bertepatan dengan 1059 Masehi di Hazaleh. Kelahiran Al-Ghazali berada dalam periode kedua kekhalifahan Bani Abbasiyah. Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Imam Al-Ghazali lebih menekankan dengan paham empirisme. Dalam arti, Imam Al-Ghazali tidak atau kurang percaya mengenai pengetahuan yang diperoleh dengan akal maupun panca indera. Namun ia lebih percaya dengan agama sebagai dasar pandangnya. Menurutnya, orang tualah yang lebih berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Selanjutnya Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ia dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis atau pengiyaan, kemudian antitesis atau pengingkaran, dan sintesis kesatuan kontradiksi. Ketika tesis atau konsep tertentu, maka akan didialogkan dengan antitesis atau sesuatu yang berlawanan, yang kemudian akan menjadi sintesis atau kesatuan kontradiksi. Selanjutnya Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Koenigsberg, suatu kota di Prusia Timur, pada tanggal 22 April 1724. Dari keluarga pembuat dan penjual alat-alat dari kulit untuk keperluan menunggang kuda. Menurut Kant, semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman. Objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Maksudnya bahwa indera dan akal saling bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan yang pasti. Tetapi juga untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dibutuhkan sebuah pengalaman. Dan yang terakhir adalah Schelling Friedrich Wilhelm Joseph. Ia merupakan filosof yang menganut aliran idealisme. Pemikiran Schelling tampak pada teorinya tentang yang mutlak mengenai alam. Maksudnya yang mutlak mengenai alam adalah kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ilmi Nur Imamah. Baiklah, yang kemudian adalah materialisme, yang dimana definisinya di sini yaitu materialisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa disusun sepenuhnya oleh sebuah materi. Aliran ini telah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern seperti pada saat ini. Aliran ini dikembangkan Karl Marx ke dalam masyarakat dengan semboyan manusia yang bekerja, maka dia ada atau dia akan hidup gitu, dengan konsep
materialisme, Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua, yaitu proletar dan bourgeois. Dua kelas ini Karl Marx mencoba menyatukan, akan tetapi dia gagal. Materialisme dalam arti sempit adalah teori yang menyatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur teori gerak. Definisi sendiri dari materialisme adalah bahwa semua kejadian dan kondisi adalah akibat lazim dari kejadian-kejadian dan kondisi sebelumnya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh materialisme. Di sini ada tiga. Yang pertama, Ludwig Andreas Babbage. Yang kedua, Karl Marx. Yang ketiga, Lenin. Dan kemudian peran-peran tokoh materialisme. Di sini yang pertama, peran dari Ludwig Andreas Babbage adalah filsuf berkebangsaan Jerman. Ia dilahirkan pada tahun 1804 dan meninggal dunia pada tahun 1872. Babbage belajar teologi di Heidelberg dan filsafat di Berlin. Kemudian, Allah menurut Babbage adalah ciptaan dari manusia. Nah, mengapa demikian? Karena Allah tidak dapat diindra dan tidak ada agama dalam ajaran Babbage. Ajaran pokok Babbage bahwa materialisme Babbage benar-benar menggantungkan kebenaran pada materi. Kemudian yang kedua, ada peran tokoh dari Karl Marx. Nah, Karl Marx di sini adalah filsuf yang lahir di Trier, Jerman Barat pada tanggal 5 Mei 1818. Marx muda adalah pengikut Hegel karena ia terpesona pada refleksi Hegel yang lebih masuk akal. Akan tetapi, teori, interpretasi, dan sebagainya tidak menghasilkan perubahan pada masyarakat. Masyarakat membutuhkan tindak kegiatan politik dan praktis. Masyarakat membutuhkan tindakan kegiatan politik dan praksis. Kesenangan surga harus ditinggalkan demi kepentingan dunia. Berbeda dengan Hegel yang mengedepankan ide yang primer dan materi yang sekunder. Menurut Marx, bahwa materilah yang primer, sedangkan ide, teori, pandangan, dan sebagainya hanyalah perwujudan dari materi atau kenyataan. Dan yang ketiga, yaitu tokoh yang bernama Vladimir Ilyich atau Lenin, adalah seorang komunis yang telah mendirikan Uni Soviet. Ia dilahirkan di Simbirsk, Rusia pada tanggal 22 April 1924. Marxisme yang dibangun Lenin adalah materialisme sebagai pandangan dunia proletariat. Materialisme menempatkan pengetahuan sebagai pencerminan dari realitas objektif yang ada di luar manusia. Menurutnya, materialisme mempercayai yang ada hanyalah materi atau yang berasal dari materi. Karena itu, materialisme menolak adanya Allah. Nah, di sini selanjutnya ada macam-macam bentuk materialisme. Ada 7 macam, yaitu yang pertama, materialisme rasionalistis, di mana kenyataan didasarkan pada ukuran dan bilangan agar dapat dimengerti. Yang kedua, materialisme mitis, yaitu bahwa dalam peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Yang ketiga, materialisme parsial, yaitu yang menyangkut adanya ciri khusus unsur imaterial atau formal. Yang keempat, materialisme antropologis dalam dua bentuk, yaitu yang membantah adanya jiwa dan yang menyangkal adanya ketidaktergantungan eksistensial jiwa pada materi.
Yang kelima, materialisme dialektis menyatakan bahwa yang nyata adalah materi semata-mata. Yang keenam, materialisme historis, di mana hakikat sejarah terjadi karena proses-proses ekonomis. Dan yang terakhir, yaitu materialisme modern, mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan materi yang tidak terbatas. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ilmi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Atina Nur Amilah. Positivisme. Istilah dari positivisme ini pertama kali digunakan oleh Saint-Simon pada tahun 1825 Masehi. Positivisme ini merupakan kelanjutan dari empirisme. Prinsip dari filosofik tentang adanya positivisme pertama kali yang dikembangkan oleh seorang empiris dari Inggris yang bernama Francis Bacon pada tahun 1600 Masehi. Dan pada abad ke-19 muncullah filsafat yang disebut positivisme yang diturunkan dari kata positif. Dan filsafat ini berpangkal dari apa yang telah kita ketahui, yang faktual dan pastinya yang bersifat positif. Filsafat positivisme yang diantarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 Masehi. Auguste Comte ini menjadi juru tulis pada The Saint-Simon. Kebanyakan dari idenya itu memang berasal dari The Saint-Simon. Dasar filsafat ini yang dibangun oleh Saint-Simon dan dibantu atau dikembangkan oleh Auguste Comte, dan ada pun yang menjadi titik tolak dari pemikiran positivisme ini, yaitu apa yang telah kita ketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisikanya itu ditolak. Jadi, yang dimaksud dengan positif di sini adalah segala gejala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman yang bersifat objektif. Setelah fakta itu diperoleh, maka fakta-fakta tersebut diatur sedemikian rupa dan akan dapat memberikan semacam asumsi atau proyeksi ke masa depannya. Secara garis besar epistemologi, positivisme berdasarkan pada penekanan metode ilmiah, mendasarkan sesuatu pengetahuan atas prinsip verifikasi, penolakan terhadap metafisika, dan lain sebagainya. Benarnya, tokoh-tokoh dari aliran ini sangat banyak. Namun, Auguste Comte ini bisa dikatakan tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.